Apa kabar? Ya, kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan. Kita bersama-sama lagi beribadah, memuji menyembah Tuhan. Sekarang mungkin rata-rata gereja sudah onsite ya, tapi tetap kita menjaga kondisi kesehatan kita. Dan dari pandemi mungkin sekarang sudah jadi endemi. Jadi kalau ada yang flu, batuk dan sebagainya, mungkin itu udah dikategorikan biasa ya. Di tengah-tengah kita ada orang tua dari Novi bersama kita beribadah pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Agus bisa berdiri, kita beri tepuk tangan. Terima kasih. Ya, jadi yang senang Ella, Elo, ada neneknya kalau hari Minggu ya. Nah, ketemu neneknya beribadah. Neneknya biasanya nenek ini. Nenek aslinya itu. Ini nenek-nenekan. Bapak Ibu, tadi Pak Watono bisikin saya. Saya tadi ke gereja, saya bilang, Tuhan, oi mau ke gereja. Nah, yang lain ngomong enggak? Ngomong, mantap, tepuk tangan dulu, haleluya. Ya enggak apa-apa kan kita ngomong sama Tuhan, oi mau ke gereja. Kan bagus, amin. Ya mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, ada seorang istri, dia jengkel sama suaminya, dan dia berkata kepada suaminya, kamu kok enggak ngomong sih, kalau kamu semiskin ini, kamu sangat miskin. Suaminya bilang gini, loh sayang, dulu kan abang udah bilang, loh emangnya kamu bilang apa? Satu-satunya yang aku punya di dunia ini adalah kamu. Dan kamu malah jawab, so sweet. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita ucapkan bersama-sama 2, 3. Saya dapat menjadi apa yang firman Tuhan katakan saya dapat jadi. Saya dapat lakukan apa yang firman Tuhan katakan saya dapat lakukan. Saya dapat memiliki apa yang firman Tuhan katakan saya dapat memiliki. Saya menyatakan, saya mempercayai dan saya menerimanya dalam nama Yesus. Aku percayakan firman-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Aku percayakan janji-janji firman-Mu, janji-janji firman-Mu akan digenapi dalam hidupku. Firman-Mu mengajarku hari ini dan aku akan melakukannya. Amin. Mau diajar oleh firman Tuhan? Saudara mau melakukan firman Tuhan? Saudara percaya firman Tuhan adalah kebenaran? Maka janji-janji Allah akan digenapi dalam hidup saudara. Katakan amin. Kita tetap berdiri bersama-sama. Saya masih mengajak saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan, membenci apa yang dibenci Tuhan. Ucapkan bersama-sama 2, 3. Membenci apa yang dibenci Tuhan. Kita baca dalam Amsal 6 ayat yang ke-18. Kalau sudah menemukan, kita ucapkan bersama-sama 2, 3. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Amin. Silakan dulu. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, ini bagian yang keempat. Bagian yang keempat, yang pertama masih ingat, membenci apa yang dibenci Tuhan. Dalam pengamatan Raja Salomo yang pertama apa? Mata sombong. Kemudian apa? Lidah dusta. Lalu apa lagi yang ketiga? Kemarin tangan yang menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Lalu pagi ini kita bersama-sama, hati yang membuat rencana yang jahat. Koma, baru itu poin tersendiri. Kaki yang lari, segera lari menuju apa? Kejahatan. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita melihat di dalam ini hati manusia itu saudara banyak apa? Banyak rencana. Ada orang rencananya apa? Ini rencana mikir masa depan. Bagus sudah? Bagus. Anda mikirkan masa depan, bagaimana ke depan saya? Kita mikirkan masa depan. Ya, dan ada lagi orang memikirkan tentang apa? Bagaimana mengembangkan usaha yang saya kerjakan ini, supaya usaha saya semakin meningkat, saya kelola dengan sebaik-baiknya,
Tadinya usahanya cuma ini bertambah, dan ini bagus juga. Orang punya rencana ini bagus juga. Ada lagi orang punya rencana kepingin sekolah setinggi-tingginya. Bagus enggak? Bagus, sampai semua gelar yang disediakan oleh sekolah, universitas diraih semuanya. Sampai mungkin dapat gelar profesor. Bagus. Ya, mengadakan apalagi aksi sosial. Kita berbagi di masa pandemi, kita berbagi kepada orang yang berkekurangan. Bagi sembako. RT kami itu bagi sembako. Yang RT 1, RW 1 di lingkungan sini, setiap mau Idul Fitri, di bulan puasa, bagi sembako. Semua orang diberikan. Kan kita iuran dari kita untuk kita. Kita kelola dengan baik. Dan bersama-sama ini baru terjadi nih Bapak Ibu ya. Sudah 2 kali kita laksanakan tahun lalu dan tahun ini. Dan kalau ada yang sakit, kita memberikan bantuan dana. Baru juga nih kita pikirkan bersama-sama. Ada banyak rencana-rencana yang bisa kita kerjakan. Di antaranya ada juga orang yang mengadakan pengobatan apa itu? Gratis, pengobatan gratis. Ini rencana yang bagus semua. Semua bagus, dan masih banyak mungkin rencana bagus yang ada di pikiran kita, di hati kita. Tapi kalau sampai hati kita, hati manusia ini bisa juga merencanakan yang apa? Dan kalau sampai merencanakan yang jahat, firman Tuhan berkata, maka Tuhan membenci dan menjadi apa? Kekejian. Menjadi kekejian baginya. Kalau sampai saudara merencanakan yang jahat, maka Tuhan membenci dan menjadi kekejian hatinya. Apakah ada di antara saudara pernah punya rencana yang jahat? Halo? Apakah ada saudara yang berani angkat tangan? Oh, itu di belakang, petugas sales ini. Tidak usah ditanya, rencana jahat apa yang kamu ingin lakukan? Baru-baru kemarin ini seorang wanita datang di Mabes Polri atau di mana? Ya, naik motor itu ya, dia ngebut, mau nabrak itu pagar, mungkin punya rencana, tidak tahu apa rencananya. Ya, dan banyak rencana-rencana yang jahat juga yang orang mungkin tidak tahu. Ya, kita pernah mungkin berpikir, merencanakan di hati kita untuk melakukan sesuatu yang jahat. Dengar Bapak Ibu, ini juga adalah hal yang dibenci dan menjadi kekejian bagi Tuhan. Katakan amin. Karena itu kalau saudara ini punya rencana, ini aja, di kelompok ini aja, amin. Ini loh hatinya ini penuh rencana yang jahat, bahaya. Yang baik-baik aja, kita merencanakan yang baik. Coba apa kata Tuhan tentang hati? Karena hati itu loh, dalam Markus 7 ayat 21. Jadi apa kata Tuhan tentang hati ini? Ya, kita ucapkan bersama-sama. Markus 7 ayat 21, 2, 3. Sebab dari dalam apa Bapak Ibu? Timbul segala pikiran apa? Dari mana? Dari hati. Terus percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, kesombongan, kebebalan. Dan mungkin kalau dicari lagi masih banyak. Semua itu berpusat di mana? Tuhan bilang ini di hati. Berpusat di hati. Dari dalam hati orang timbul segala pikiran yang jahat. Dari hati, tadi gambar itu ya. Kalau saudara lihat gambarnya tadi, dari hati naik ke mana? Ke pikiran. Udah bayangkan ini. Kalau hatinya merencanakan yang jahat, tadi keliru saya ngomongin ya, sebelah sini yang baik. Kalau memikirkan hatinya yang jahat, naik ke mana? Ke pikirannya. Ya, naik kepada pikiran. Karena itu Tuhan bilang begini, dari hati timbul segala pikiran yang jahat, dimulai dari percabulan, pencurian, itu di hati rupanya berpusat. Pembunuhan juga di hati. Perzinahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua berpusat dari apa? Dari hati. Baru Bapak Ibu, saudara lihat gambar ini. Jadi membuat rencana-rencana yang tadi, yang jahat, semua rencana yang jahat itu ada di mana? Ada di hati.
Lalu hati yang penuh dengan rencana jahat ditransfer kemana? Ke otak ini, ke pikiran. Di pikiran dia apa? Diolah. Ya, diolah di pikiran itu. Kenapa diolah? Karena siap untuk dieksekusi. Dia siap untuk mengeksekusi apa yang ada di pikirannya, karena dia sudah dapat transferan dari hati menuju ke otak ini, pikiran ini. Nah, hati tadi kata Tuhan semua bersumber dari hati. Pikiran baru naik ke mana? Ke pikiran itu. Segala hal yang jahat, percabulan, pembunuhan, pencurian, perzinahan, dan macam-macam tadi itu disebutkan oleh Tuhan. Dan itu Tuhan sendiri yang mengucapkan. Dan saya percaya ini berarti benar adanya. Amin. Bahwa semua bersumber dari apa? Dari hati. Ya, dari hati ini. Lalu naik kepada pikiran kita. Di pikiran diolah di sini. Diolah mungkin antara eksekusi atau tidak gitu ya. Bos berkecamuk, mungkin saudara punya pengalaman gitu. Mau bikin dosa, tidak jadi. Ada yang pernah punya pengalaman gitu? Halo? Ada rencana ingin bikin kejahatan, dosa, tidak jadi. Ya, tidak jadi. Siap eksekusi, tapi tidak jadi. Nah, saudara, bayangkan tadi, kalau hati ini penuh dengan hal yang apa tadi? Hal yang jahat, maka yang dikirim ke sini apa? Hal yang jahat juga. Dia kirim ke sini hal yang jahat, masuk ke sini. Tadi di otak dia apa tadi? Diolah. Nah, eksekusinya bisa begini, bisa keluarnya jahat, bisa juga apa? Mudah-mudahan batal. Kamu bilang gini Rasul, kamu kalau mikir yang jahat, mudah-mudahan batal. Kalau mikir yang jahat, mudah-mudahan apa? Bahkan kalau tidak, hatinya udah ngirim nih yang jahat kepada pikiran. Dan pikiran ini sudah mengolah. Keluarnya bisa apa? Jahat, seperti yang ada di mana? Di hati. Tapi bisa juga terjadi apa? Batal. Tidak jadi dieksekusi. Kenapa? Banyak penyebab tidak jadi dieksekusi. Tiba-tiba punya kesadaran, jangan lakukan itu. Amin. Amin. Itu dosa, itu dibenci Tuhan, kekejian bagi hatinya. Tiba-tiba berubah, tidak jadi. Nah, itu orang berkata dari niat jahat menjadi niat apa? Yang baik. Diputar balikan menjadi sesuatu yang apa? Yang baik. Tadinya sudah berniat untuk melakukan yang jahat, tiba-tiba yang dia lakukan adalah yang baik. Tapi saudara, bisa terjadi ini loh ya. Kemungkinan besar banyak yang terjadi keluarnya apa? Karena sudah di sini, di hati. Ya, di hati udah. Lalu masuk ke pikiran olah, nanti keluarnya ini jahat. Karena itu saudara, jangan punya hati yang jahat. Katakan amin. Karena kalau hatimu jahat, dia kirim nanti kemana? Ke pikiranmu nanti berkecamuk mengolah itu. Dan kalau sudah diolah, tunggu aja hasilnya. Eksekusinya seperti apa, kita lihat aja. Nah, mari saya akan memberikan contoh. Nah, ini. Lihat. Di sini ada namanya siapa? Gaga enggak? Gaga. Lalu ada namanya siapa? Cantik enggak? Cantik. Ini tuh masih saudara, hanya beda apa? Beda ibu. Beda ibu. Kalau yang satu ibu sama Tamar namanya Absalom. Nah, saudara lihat. Hati tadi ya ditransfer itu ke otak, ke pikiran. Lalu hati ini ngajak kerjasama apa? Otaknya, pikirannya. Dia ngajak kerjasama. Kalau kerjasamanya yang baik, no problem. Amin. Kita punya hati yang baik. Tadi kita mikirkan bagaimana mengadakan pengobatan gratis. Baik nggak nih? Hatinya baik. Ajak otak ini berpikir. Kerjasama. Yuk, kita lakukan pengobatan gratis. Kita lakukan pembagian sembako. Amin. Apalagi banyak yang bisa kita kerjakan. Kalau yang baik, kerjasama yang baik, hasilnya juga pasti bagus. Tapi bahayanya kalau hati itu jahat,
dan mengajak kerjasama kepala kita, otak kita, pikiran kita, maka ini bahaya. Diajak kerjasama untuk melakukan yang apa? Yang jahat. Nah, lihat saudara, mulai nih, dia melihat siapa? Tamar. Siapa bilang Tamar tidak cantik? Itu orang yang lagi katarak. Tamar cantik, Absalom disebut pemuda yang apa? Ganteng. Adiknya pasti apa? Cantik. Oh, kakak beradik. Absalom itu ganteng, Alkitab mengakui. Dan adiknya pasti apa? Cantik. Orang kebanyakan tertarik dengan wanita apa? Cantik. Tanya aja Mas Jukri. Tertarik sama yang cantik atau yang jelek? Ya pasti cantik. Pak Kusmodo itu masih bisa lihat orang cantik, masih bisa Pak ya? Masih tahu Pak Kusmodo orang cantik? Iya masih. Pak Watono juga masih tahu ya? Iya. Masih sekali. Pak Tulut masih bisa lihat wanita cantik? Istrinya ngomong, tak jawab pas. Iya Bapak Ibu, iya orang tertarik lihat wanita cantik itu normal namanya. Bilang sama orang sebelah, normal kalau Anda lihat wanita cantik. Tapi jangan masuk di hatinya. Lalu diolah di pikiran. Kalau hatinya jahat, masuknya ke pikiran yang jahat dan nanti dia melakukan hal yang apa? Yang jahat. Saya udah pernah cerita ya, pastor gandengan dengan pendeta masuk ke mana? Ke mall. Jarang-jarang terjadi. Pastor dengan pendeta masuk ke mall, berpapasan dengan wanita yang cantik sekali. Sudah cantik, seksi sekali. Sudah seksi, pakaiannya minim sekali. Si Romo, pastor langsung tutup mata, tidak berani lihat. Tapi siapa yang jamin tutup matanya? Apa yang dipikirin? Nggak ada yang tahu kan? Tapi si pendeta matanya dibuka lebar-lebar. Dan saudara jangan berkata itu Pak Robert ya, bukan. Matanya dibuka lebar-lebar dan dia berdoa, Tuhan, oh lihat, wanita ini cantik sekali, sempurna. Wanitanya udah lewat, dia balik lihat. Ini nggak benar kalau yang gitu ya. Itu sudah hatinya dorong dia, ikuti. Tapi juga si pastor tadi tutup mata, belum tentu kan? Dia nggak lihat tapi bisa berkecamuk di mana? Tergantung hatinya itu ada apa? Kalau hatinya berkata jangan lihat, nanti kamu berdosa, bagus. Tapi kalau hatinya bilang tutup matamu, nanti kamu malu sama pendeta. Romo kan nggak nikah, ya, tutup mata. Bisa terjadi. Dan ini yang dialami oleh Amnon ketika dia melihat adiknya sendiri loh. Ini adiknya, ya. Nah, mata itu melihat. Kemudian yang dilihat ada apanya? Targetnya. Targetnya siapa nih? Siapa? Tamar. Jadi Amnon melihat, dia lihat targetnya. Wih, ini cantik sekali. Tapi itu pun siapa? Adiknya loh. Itu kandung atau tiri ya kalau gitu ya? Tiri ya, karena beda ibu. Dia lihat cantik sekali. Dan dia biarkan untuk melihat adiknya, dia biarkan di hatinya, dan naik nanti di mana? Di pikiran, di otak. Kalau sudah naik di otak, di pikiran, akan ada apa tadi? Eksekusi. Benar enggak? Eksekusi, tinggal kita lihat ini. Waktu dia melihat sekedar dia kagum kepada Tamar adiknya sebagai wanita yang cantik, atau dia melihat dan dia menginginkan Tamar, itu yang jadi persoalan. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ya, kalau suaminya lihat cewek cantik biarin aja. Halo ibu-ibu, setuju orang ibu-ibu, angkat tangannya setuju ibu-ibu. Woi, ibu-ibu tulisan setuju. Oh no, aku juga bisa lihat cowok ganteng. Sebatas dia melihat aja, enggak apa-apa, cik ini enggak apa-apa ya. Pak Watono kan suka bepergian nih. Dan Pak Watono paling sering senang lihat wanita cantik, benar ya Pak Watono ya? Nah itu dia cantik banget. Iya. Jadi kalau istrinya lihat suaminya lihat wanita cantik, biarin aja. Yang penting jangan ngikuti wanita cantik itu. Amin. Amin. Biar aja kasihan.
Di rumah kan bosan lihat ibu terus kan, dia lihat keluar, wah ada yang lewat, biarin aja. Tapi jangan sampai hatimu menginginkan, amin. Itu yang bahaya. Sekelebat aja biarin aja. Ya, seperti tadi pendeta, wah, oh ya baru lihat wanita secantik ini Tuhan, wah itu cantik benar. Tapi jangan sampai mengingini, kecuali masih jomblo. Kalau masih jomblo bisa mengingini. Tapi kalau sudah punya pacar, ojo. Satu aja. Tapi ini sekarang zamannya gini. Perlu share om. Kalau satunya bocor kan ada nggak penggantinya, enak aja. Cewek kok dijadikan bahan share gitu, jangan. Ya satu saja. Dan kalau bisa satu sampai selama-lamanya. Iya enggak? Nah sekarang mari kita lihat peristiwa ini sudah. Kita melihat peristiwa Amnon dan Tamar dalam 2 Samuel pasal yang ke-13, dimulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Tapi kita baca secara perlahan-lahan aja ya. Kita baca mulai dari ayat 1. Tolong bacakan. Ya. Dalam 2 Samuel pasal yang ke-13, dimulai pada ayat yang pertama. Dengarkan firman Tuhan. Ayat 1, sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar. Ya. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Lihat, dan Amnon bin Daud, ini anaknya Daud semua. Anaknya Daud semua. Rupanya waktu dia lihat tadi, fall in love, jatuh cinta. Padahal adiknya, kenapa? Wah, cantik sih. Ya, dia cantik. Dia lihat, dia cantik, wajar nggak di Bapak Ibu? Kalau sekedar kagum, wajar. Kagum sama adik kita, kagum sama kakak kita yang cantik, kagum sama abang kita yang ganteng, wajar. Benar nggak? Iya kan, normal kan? Tapi kalau sampai mengingini, timbul di hatimu, ini bahaya. Jangan biarkan, cepat-cepat di stop. Kalau tidak berbahaya. Coba kita lihat tadi pada ayat yang kedua. Ayat 2. Ayat yang kedua, hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar saudaranya itu. Iya. Sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Gila saudara. Dia lihat Tamar yang sangat cantik, membuat ini, lihat apanya yang hatinya? Hatinya yang apa? Padahal matanya yang melihat kan? Ada di pikiran kan? Tapi dimulai dari mana tadi? Hatinya. Hatinya sangat tergoda katanya. Hatinya sangat tergoda sampai dia sakit ngenes teman. Lihat wanita cantik sampai apa? Sakit. Ada yang pernah begitu? Pandi pernah begitu, Pandi? Itu Pandi itu dapatkan istrinya itu lagi Ibu Tina, mana Ibu Tina? Lagi singar. Pandi pergi cari jodoh di gereja, benar? Kalau cari jodoh di mana? Di gereja. Singarnya 10 satu. Oke, singar ya. Ketemu. Mas Kris sudah pintar, pernah gagal dan dia cari orang gereja. Dan tidak mau gagal lagi. Loh, yang kami malah betul. Patul sudah hati-hati. Ngawur ini. Jadi sekarang sampai Amnon itu tergoda hatinya dan dia sakit. Tetapi dia juga tahu mustahil untuk apa katanya? Melakukan sesuatu terhadap dia. Apa itu sesuatu? Coba mikir. Apa? Kira-kira apa yang dimaksud Amnon ini? Mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Apa itu? Misalnya mungkin memperistri dia, ya kan? Ya merucu, kakak adik nikah. Demikian siapa? Daud. Jadi di tengah-tengah, malah Daud tengah-tengah. Anaknya dua soalnya nikah. Gimana sih? Jadi rasanya tidak mungkin, ini mustahil. Tapi bisa juga sesuatu itu bisa niat-niat apa? Yang jahat yang lainnya. Dia bilang mustahil dan mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Walaupun dia cantik, dia masih perawan dan sebagainya,
dan sangat menggoda hatinya. Sampai dia sakit, tapi dia tahu juga mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Sebenarnya kalau sampai di sini berhenti udah. Iya kan? Sampai di sini sudah stop udah. Udah gak mikirin Tamar udah. Tidak ada lagi keinginan di hatinya Tamar. Tapi ternyata bahaya saudara. Berteman juga hati-hati. Dengan siapa kita berteman. Coba kita baca ayat 3-5. 3-5. Amnon mempunyai seorang. Ya, dengar. Amnon mempunyai seorang apa? Sahabat. Bernama Yonadab. Anak Simea, Ya. Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Katanya kepada Lihat, Yonadab itu seorang yang apa? Sangat cerdik. Terus Katanya kepada Amnon. katanya kepada Amnon, Hai anak raja. hai anak raja, Mengapa engkau demikian merana setiap pagi? mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku? Terus? Kata Amnon kepadanya, aku cinta kepada Tamar. Kata Amnon kepadanya, dia beritahu, aku cinta kepada siapa? Tamar. Adik perempuan Absalom, saudaraku itu. Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, berbaringlah. Nah, lihat ini saudara. Berbaringlah di tempat tidurmu. Berbaringlah di tempat tidurmu Dan berbuat pura-pura. dan berbuat pura-pura apa? Sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, Kalau ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, kamu harus berkata kepadanya, izinkanlah adikku Tamar. datang memberi aku makan. Ya, Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku, sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya. bayangkan nih. Tadi kalau sampai di sini sampai ayat 2 berhenti, tapi ada temannya, sahabatnya namanya siapa? Rupanya seorang sahabat memang dia bisa lebih karib daripada seorang saudara. Amin. Dia bisa lebih baik dari saudara. Dia bisa lebih melebihi saudara-saudara. Ya, kakak, adik, bisa dia lebih baik itu. Tapi ada juga sahabat bisa juga menjerumuskan. Ini termasuk sahabat yang apa? Menjerumuskan. Bilang orang Rasulullah, jadilah sahabat yang baik. Nah gitu. Bukan yang apa? Menjerumuskan. Harusnya waktu Amnon cerita kepada sahabatnya Yonadab bilang ini, nggak baik itu yang kamu pikirkan. Benar nggak? Tidak baik itu yang ada di hatimu. Jangan-jangan kamu nggak boleh jatuh cinta kepada adikmu sendiri. Udah, kalau kamu kagum aja, tapi jangan sampai kamu jatuh cinta dan kamu mengingini dia. Jangan, nggak bagus. Tapi ini enggak. Ini sahabat yang berbahaya. Makanya Paulus mengingatkan, yang pergaulan itu yang baik bisa dirusak dengan apa? Pergaulan yang buruk bisa dirusak dengan apa itu? Gimana itu? Kebiasaan yang baik bisa dirusak oleh pergaulan yang buruk. Itu yang benar ya. Jadi kalau Anda bergaul dan pergaulan engkau tidak hati-hati, ketemu orang seperti Yonadab ini orang-orangnya Daud loh. Orangnya Daud, tapi kok memberi ide-ide yang gila. Ayo kamu pura-pura sekarang sakit, pura-pura tidur tempat tidur. Kalau bapakmu datang, pasti bapakmu datang karena mendengar kamu sakit. Bapaknya mesti datang nengok. Nah kamu ngomong, suruh adik saya datang ke sini bawa apa? Kue. Aku kepingin. Iya itu Bapak Ibu, ngeri nggak? Jadi saudara, bahaya. Ya, mendapatkan ide, membuat rencana untuk mendatangkan apa? Tamar melalui sahabatnya, yaitu Yonadab. Jadi hati-hati ya dengan sahabat. Kadang-kadang idenya bisa buruk loh. Tapi kalau ide yang baik itu sahabat yang sejati. Amin. Ini sahabat yang menghancurkan ini kayak gini. Nah, sekarang coba kita lihat lagi ayat 6-8. Jadi tadi dia sudah dapat ide nih. Dari hati tadi ya, dapat ide udah. 6-8. Sesudah itu berbaringlah Amnon dan Dia mulai pura-pura sakit. lakukan berbaring pura-pura sakit. Raja datang menengok dia. Ya. Berkatalah Amnon kepada raja, izinkanlah adikku Tamar datang membuat barang buah kue di depan mataku, supaya aku memakannya dari tangannya. Iya. Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, pergilah ke rumah Amnon kakakmu dan sediakanlah makanan baginya. Maka Tamar pergi ke rumah Amnon kakaknya yang sedang berbaring-baring.
Lalu anak perempuan itu mengambil adonan, meremasnya dan membuat kue di depan matanya, kemudian dibakarnya kue itu. Iya, jadi saudara, apa yang direncanakan hati ini, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, wah, terlakoni. Lewat sahabatnya tadi, diajari oleh Yonadab, kamu pura-pura berbaring, betul, dia pura-pura berbaring sakit, pura-pura sakit. Bapaknya datang, Daud datang menengok. Semua skenario ini berjalan dengan mulus. Daud datang menengok dan Amnon bilang, tolong suruh Tamar datang, aku kepingin dibuatkan kue oleh Tamar adikku. Tanpa curiga sedikit pun siapa nih? Daud kepada Amnon anaknya, ya diperintahkan Tamar suruh datang ini ke sini. Tamar juga tanpa curiga dia ingin berbuat baik kepada kakaknya Amnon. Dia datang. Ada apa kak? Bagaimana kak keadaannya? Oh sakit. Perlu dibuatkan apa? Bikinkan aku kue. Bikinkan. Jadi saudara, rencana mendatangkan Tamar berhasil nggak? Berhasil. Berhasil. Bayangkan lama ya prosesnya ya. Ada di mana? Di hati, dikirim ke mana? Di otak. Ini mikir. Eksekusinya nanti apa? Bisa jahat, bisa batal. Bisa batal untuk melakukan yang jahat. Tapi kalau dibiarkan terus yang jahat itu saudara, maka ini berbahaya. Karena rencananya sudah mendatangkan Tamar itu sudah berhasil dia. Coba lihat lagi. Ayat 9 sampai 13. Ayat 9 sampai 13. Sesudah itu gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon, tetapi ia tidak mau makan. Ya. Setelah Amnon, suruhlah setiap orang tua meninggalkan Bayangkan nih, aku. suruh setiap orang meninggalkan aku. Ini sudah niat-niat jahat kan? Tidak boleh ada orang di dalam kamar, hanya dia berdua aja. Terus Lalu keluarlah setiap orang meninggalkan. semua orang keluar meninggalkan. Terus Lalu berkatalah Amnon kepada Tamar, Ya. bawalah makanan itu ke dalam kamar supaya aku memakannya dari Ya. tanganmu. Tamar mengambil kue yang disediakannya itu lalu membawanya kepada Amnon kakaknya ke dalam kamar. Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipegangnya lah gadis itu dan berkata kepadanya, marilah tidur dengan Nah ini lihat ini. adikku." Ini yang dia inginkan. Marilah tidur dengan apa? Aku, adikku. Marilah tidur adikku dengan aku. Marilah tidur. Tetapi gadis itu berkata kepadanya, tidak kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. Dan aku kemanakah kubawa kecemaranku, dan engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu berbicaralah dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. Iya, jadi sudah lihat siasat, rencana hati yang sudah dipenuhi dengan rencana jahat. Ini sebentar lagi tereksekusi. Suruh semua orang keluar di rumah. Dan ayo Tamar masuk di dalam kamar. Beri makan dari tanganmu sendiri. Semua direncanakan dengan matang di hatinya. Dan tibalah waktunya dia ngomong kepada adiknya, ayo deh, tidur dengan aku. Tamar bilang, oh ini tidak biasa dilakukan di mana? Di Israel. Kalau kamu betul cinta aku, ini terpaksa mungkin. Tamar bilang gitu, bilang sama bapak. Tapi kan Daud juga pikir gila menikahkan anak sendiri, dua-duanya anak sendiri. Wah bilang. Tapi dia nggak mau saudara. Apa yang dilakukan oleh siapa ini? Amnon. Ayat 14. Ayat 14. Ayat 14. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanya lah dia lalu tidur dengan dia. Wah, nggak perlu ya dikasih lihat gambarnya. Ini di sini ada nih, di sini kalau saya. Halo, yang mau lihat gambarnya angkat tangan. Bagaimana Amnon memperkosa Tamar? Nggak ada yang kepingin lihat? Nggak usah. Wah, nggak usah. Nanti aja om di belakangnya, bukan ada laptopnya. Nggak usah sekarang, nanti aja om. Anda lihat saudara, ayat 14, Amnon berhasil mengeksekusi rencana jahatnya, yaitu memperkosa Tamar adiknya. Berhasil dia, jadi pikiran Horas, Amnon sudah hilang kalau ini adik dia.
Pikiran waras itu sudah hilang. Dia lebih kuat mengikuti kata hatinya yang membuat rencana-rencana yang jahat. Oleh karena ada sahabatnya tadi Yonatan itu, dikembangkan itu rencana itu yang jahat itu. Dan saudara, dia mengeksekusi, dia perkosa adiknya. Tragis enggak? Tragis. Ternyata zaman sekarang banyak demikian. Ada ayah memperkosa anaknya. Ada kakak memperkosa adiknya. Dan gila lagi, lebih gila lagi. Ada anak memperkosa, masih bagus kalau ibunya, neneknya. Gila, zaman sekarang ini pernah ada gambaran di zaman dulu apa yang pernah terjadi. Jadi kalau sekarang ada kayak gini-gini, dulu pernah terjadi pembunuhan. Dulu pernah terjadi kakak adik bunuh-bunuhan. Sekarang, dulu pernah Kain dan Habel itu. Udah pernah terjadi. Dan seperti ini, ada juga anak memperkosa ibunya. Ada Absalom itu loh, perkosa istri-istrinya siapa? Daud. Waduh, berantakan ini keluarganya Daud, kasihan berantakan. Ya, dia juga penyebabnya dari awalnya. Dia tertarik dengan siapa itu? Batseba. Dan saudara baca ayat 15 sampai 19. Ayat 15. Kemudian timbullah kebencian. Ayat 15 saja ya. Coba. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu, bahkan lebih besar benci yang dirasakannya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah, enyahlah. Haleluya. Ingat ya, dulu Amnon cintanya setengah mati, hatinya sangat apa katanya? Cinta kepada siapa? Tamar. Sekarang setelah dia memperkosa adiknya, yang kita baca dari cinta menjadi benci. Benci itu jangan diplesetin lagi benar-benar cinta, bukan. Benci tenanan. Lalu tiba-tiba timbul apa? Kebencian yang sangat besar. Ayat itu berkata, timbul kebencian yang sangat besar terhadap Tamar adiknya. Ingat ya, kita suami istri pernah menikah. Waktu kita pacaran, sangat cinta nggak sama istrinya? Halo? Sangat cinta ya? Cinta, lalu kita menikah, masih sangat cinta? Iya. Kita mulai punya anak, masih sangat cinta enggak? Iya. Nambah anaknya, masih sangat cinta enggak? Makin lemas jawab, iya. Tambah lagi anaknya, berarti kan istrinya semakin gak karu-karuan kan? Udah mana-mana terus ini, masih sangat cinta enggak? Ayo tuh. Jadi saudara, hati-hati loh. Ya, kalau bisa pertahankan cintamu dari muda sampai tua, gandengan tangan kemana-mana. Amin. Dulu waktu masih gadis, pacaran, nggak boleh gandengan tangan, malah gandengan tangan. Setelah menikah 1, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun masih gandengan tangan. Makin lama usia pernikahannya mulai jaga jarak karena ada COVID. Jaga jarak, ada COVID. Mulai pergi deh. Wah, istrinya ngajak, ayo Pak kita pergi sendiri sana. Kalau dulu dia tidak izinkan istrinya pergi sendiri, ini enggak sama saya. Kalau sekarang boro-boro kayak gitu ya, lu ngadewek gimana? Pertahankan cintamu, katakan amin. Aku yang sedang bertikai bilang, aku cinta kamu. Yang bertikai bilang, aku cinta kamu. Jangan lihat istri orang, aku cinta kamu. Salah ya. Saudara lihat ini, dari cinta menjadi benci yang sangat besar. Dia usir adiknya. Dia suruh orang bawa keluar ini. Saudara tahu betapa hancur hatinya itu siapa tuh? Tamar. Dia udah diperkosa oleh kakaknya sendiri, sekarang diusir. Dia tadinya pakai pakaian apa tuh? Iya. Begitu dia keluar dari rumah itu, dia koyakkan bajunya, tandanya dia sudah tidak perawan lagi. Dia koyakkan dan kakaknya tahu. Kakaknya tahu. Peristiwa ini saudara tahu berbuntut panjang. Begitu Absalom tahu, kurang ajar. Adik kandung saya diperkosa oleh
kakak tirinya sendiri. Siapa namanya? Amnon. Saudara baca di ayat-ayat selanjutnya itu, kalau saudara baca, maka Amnon mulai juga apa? Sekarang Amnon yang apa? Benci kepada Absalom benci kepada Amnon. Dan dia mencari waktu yang tepat untuk menghabisi. Siapa nih? Amnon. Dan betul Absalom berhasil membunuh Amnon. Hati-hati Bapak Ibu. Hati kita, kata firman Tuhan, kita harus apa? Harus apa saudara? Ini lagunya Agim itu, jaga hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera ilahi. Bukan ini, jagalah mata, jangan jadi keranjang, jagalah mata. Bukan, tapi yang dijaga apa? Hatinya. Jagalah, mari kita ucapkan bersama 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Dari situ terpancar kehidupan. Kalau hati kita penuh dengan kejahatan, maka keluar kejahatan. Kalau hati kita merencanakan yang baik, keluar yang baik. Katakan amin. Jangan mau dikuasai dengan hati yang jahat. Segera kita patahkan, kita putuskan. Kita batalkan kalau ada niat yang jahat dalam hidup kita. Kalau di hati kita penuh dengan tadi kejahatan, segala kejahatan ada di dalam hati kita, maka kita putuskan. Kita ganti untuk merencanakan yang baik-baik. Kapan ya saya berbuat baik kepada si A, si B, si C? Kapan ya saya bagi nasi kuning kepada orang-orang di jalan? Kapan ya aku menjauh si A, si B? Itu yang ada di hati kita. Katakan amin. Bukan memikir merencanakan tadi yang jahat, karena Tuhan membenci. Tuhan benci. Bahkan menjadi apa? Kekejian hatinya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita ucapkan bersama-sama. 2, 3. Jika Tuhan menjadi panutan, teladan, figur, idola kita, maka kita harus belajar membenci apa yang dibenci Tuhan. Bahkan tujuan hidup kita ingin menjadi seperti Tuhan. Jangan perlihatkan apa yang dibenci Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. 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 Jangan perlihatkan, tapi perlihatkan yang Tuhan sukai dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin.